Yoho, apa kabar nakama semuanya? Di One Piece chapter 1010, kita mendapatkan cerita yang menarik seputar Haki Raja. Kita mendapatkan adegan di mana Luffy akhirnya bisa melukai Yonko Kaido. Setelah menunggu berhari-hari, akhirnya One Piece chapter 1011 rilis juga. Dan kali ini, hal yang akan kita bahas adalah review One Piece chapter 1011. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. One Piece chapter 1011 ini berjudul Kacang Merah. Di chapter ini kita mendapatkan color sprint. Kita digambarkan seluruh kru topi jerami. Kelompok kru topi jerami di sini sedang menikmati makan makanan manis seperti es krim dan semacamnya. Namun ada satu orang yang sesara di sini, yakni Usopp, yang diperlihatkan tengah tenggelam. Dan wow, di color sprint ini kita mendapatkan penggambaran Nico, Robin, dan Jinbei dalam satu kolam. Menarik. Kita juga mendapatkan penggambaran kapak bersilang di paha milik Robin. Dan apakah ini merupakan sebuah clue? Apakah ini merupakan sebuah tanda bahwa Nico Robin baru saja join ke dalam geng kapak di Kung Fu Hustle? Kemudian yang paling dominan di color sprint ini adalah Nami. Nami yang sedang menikmati es krim dengan penuh nikmat dengan penggambaran Nami yang berukuran besar. Oke, sekarang kita masuk ke isi cerita. Di lembaran pertama manga ini, kita mendapatkan kelanjutan dari cerita Kid serta Killer. Tentu saja mereka di sini masih dalam kondisi terkejut. Mereka terkejut ternganga karena melihat Big Mom bisa terbang tanpa menggunakan Zeus atau semacamnya. Big Mom terbang menggunakan homies barunya yang bernama Hera. Ini merupakan homies yang murni listrik. Tanpa panjang lebar, Big Mom mengetes kekuatan homies barunya dengan teknik yang bernama Fulgora. Serangan listrik ini benar-benar menghasilkan dampak yang luar biasa. Seisi langit di sekitar tengkorak Onigashima dihiasi dengan kilatan listrik yang sangat terang. Sepertinya Kid serta Killer terkena efek serangan Big Mom tersebut. Hal ini ditandai dengan kurungan besi Zeus yang tiba-tiba melemah dan hancur, yang membuat Zeus bisa bebas. Namun di sana kita mendapat penggambaran Zeus yang seperti kehilangan semangat hidup. Sungguh kasihan Zeus ini. Melihat hal ini, Trafalgar Law memutuskan untuk mencegah Zeus bertemu dengan Big Mom. Yang karena itu, Trafalgar Law teleportasi ke bawah bersamaan dengan Zeus serta Zoro. Sehingga yang tersisa di atap Onigashima sekarang hanyalah Kaido serta Luffy. Kaido dan Luffy di sini terlihat tersenyum gembira. Sungguh, melihat pertarungan mereka ini memiliki aura yang sama seperti ketika Goku bertarung dengan musuh yang lebih kuat. Dengan kondisi yang sama-sama memiliki luka, yang tentunya luka di tubuh Luffy terlihat lebih banyak. Kaido dan Luffy melanjutkan serangan mereka. Kedua serangan mereka ini sama persis seperti ketika bentrokan Shirohige dengan Roger, yakni Kanabo Kaido dan sendal jepit Swallow milik Luffy tidak benar-benar bersentuhan. Dan bentrokan mereka berdua membuat gemuruh yang besar di atap Onigashima. Ini sungguh hal yang gila sekali. Selanjutnya, setelah terkena serangan Big Mom tadi, Kid serta Killer berada di lantai 3. Big Mom juga memasuki kastil Onigashima. Yang karena itulah, Kid serta Killer segera bergegas untuk mencari tahu di mana lokasi Big Mom berada. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Hawkins. Hawkins menyerang Kid serta Killer menggunakan pedang miliknya. Namun di sini, Kid serta Killer berhasil menghindarinya. Kid memanggil Hawkins dengan sebutan pengkhianat. Namun Hawkins membela bahwa dia juga mengkhianati Apu. Setelah berbincang-bincang, akhirnya yang turun tangan melawan Hawkins adalah Killer. Ada percakapan menarik antara Hawkins dan Killer. Hawkins berkata bahwa kesempatan untuk Killer mati adalah 92%. Dan Killer menjawab, "Aku percaya dengan kekuatanku dibanding dengan prediksi." Mereka berdua pun terlibat pertarungan. Dan ya, di sini Hawkins masuk ke dalam mode jerami miliknya. Yang tentu saja di mode tersebut, ia memiliki badan yang jauh lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan Killer. Kemudian di lantai 2, kita mendapatkan cerita tentang Usopp, Nami, Komachio, dan Otama. Di sini Pejuan masih mengejar mereka. Bahkan Pejuan berhasil hinggap di tubuh Komachio.
Dan kami benar-benar tersenyum lebar melihat Pejuan yang sedang dalam mode zoanya itu hinggap di tubuh Komachio. Pejuan terlihat seperti cicak yang sedang berpegangan pada tubuh bagian belakang sebuah kucing. Dan tentunya, cicak yang kami maksud di sini adalah cicak ukuran raksasa. Melihat Pejuan ada di depan matanya, Nami serta Usopp tentunya menjerit. Mereka digambarkan menangis, yang tentunya tangisan mereka ini adalah bumbu komedi. Nami serta Usopp mencoba memukul Pejuan. Namun upaya-upaya yang mereka lakukan tidak ada satupun yang berhasil untuk melukai Big Mom. Usopp kemudian menyerang Pejuan dengan serangan baru bernama Hanabibana yang membuat Pejuan jatuh ke tanah. Tidak berhenti sampai di situ, Usopp melanjutkan serangannya dengan jurus baru bernama Bakubokuri. Serangan ini menciptakan sebuah ledakan yang cukup besar. Namun Pejuan terlihat masih bisa berdiri setelah menerima serangan tersebut. Usopp dan Nami kaget melihat betapa tangguhnya dia. Usopp mengatakan, sayang sekali bahwa Kibi dan Go Otama hanya berfungsi pada pengguna buah setan Smile. Dan secara tiba-tiba, Otama serta kawan-kawan di sana bertemu dengan Big Mom yang sedang marah-marah. Di sini kita mendapatkan skala ukuran yang sangat berbeda antara protagonis dengan Big Mom. Tentu saja, Nami dan Usopp yang tahu seberapa berbahayanya Big Mom sontak langsung terkejut lagi. Dan ya, ini merupakan hal yang lucu. Namun Otama di sini ia malah mengajak Big Mom untuk melakukan tos. Lalu Big Mom dari kondisi emak-emak yang sedang naik darah langsung berubah menjadi hangat. Ia tersenyum seperti seorang nenek yang sedang bertemu dengan cucunya. Big Mom juga di sini melakukan pose yang sama seperti ia sedang mengajak Otama untuk melakukan tos. Di sini Big Mom berkata, "Oh, kamu Otama, apa yang sedang kau lakukan di tempat berbahaya seperti ini?" Lalu Tama menjawab, "Aku khawatir tentang kamu. Terakhir kali aku melihatmu, kau dibawa dari penjara udon." Big Mom berterima kasih kepada Otama karena telah merawatnya ketika ia hilang ingatan. Big Mom bilang ia masih ingat bagaimana Otama membawanya ke kota Okobore dan memberikan Big Mom Oshiroko padahal mereka dalam kondisi miskin. Otama memberi tahu Big Mom bahwa kota Okobore telah menghilang. Anak buah Kaido mengira orang-orang di sana membantu samurai, sehingga mereka membakar seluruh tempat itu. Dan tentu saja Big Mom teringat saat-saat dia memakan Oshiroko di kota itu, dan ia pun berubah menjadi marah lagi. Selagi mereka berbincang mengenai masa lalu, Pejuan berlari dan membuka mulutnya lebar-lebar, seakan-akan ia bisa melahap Nami serta kawan-kawan. Tentu saja di sini Otama meminta bantuan pada Big Mom, yang mana Big Mom melancarkan serangan telak pada Pejuan. Big Mom melancarkan sebuah serangan Busho Shokuhaki yang juga dilapisi dengan Hao Shokuhaki tingkat lanjut. Haha, ini benar-benar gila. Big Mom menghajar Pejuan hingga Pejuan mengeluarkan batuk darah. Pejuan dihajar hingga ia tersungkur ke tanah. Hal ini membuat seluruh pasukan Kaido yang hadir terkejut melihat hal itu terjadi. Dampak serangan Big Mom itu terdengar hingga ke telinga Kid, dan Kid berkata akan ke sana. Di sana terlihat juga Zeus yang hadir di tempat kejadian, dan juga ada Ulti yang melihat saudaranya dihajar hingga seperti itu oleh seorang syukuran Yonko. Di panel terakhir ini digambarkan seperti tubuh Ulti gemeteran melihat apa yang terjadi. One Piece chapter 1011 selesai sampai di sini. Dan yang paling penting, minggu depan libur. Chapter ini merupakan chapter yang benar-benar gila. Kita disuguhkan banyak sekali topik yang bisa kita bahas. Dan karena One Piece minggu depan libur, berarti kita memiliki banyak waktu untuk membahas chapter 1011 per topiknya secara detail. Sehingga di sini, kami hanya akan membahas sedikit saja tentang chapter 1011. Hal yang ingin kami bahas dan betul-betul kami obrolkan adalah tentang Nami serta Usopp. Ya, kami tahu Usopp dan Nami adalah salah dua dari trio penakut kru topi jerami. Namun, jika mereka tidak bisa berkontribusi banyak dalam pertarungan, sepertinya mereka tidak akan kemana-mana. Maksud kami,
Kita tahu bahwa di kemudian hari kru topi jerami akan melawan bajak laut hebat seperti bajak laut Kurohige. Jika kondisi bajak laut Kurohige versus bajak laut kru topi jerami berada di kondisi 1 versus 1, bagaimana dengan Nami serta Usopp? Apakah Nami bisa melawan Katarina Devon? Berbanding terbalik dengan Nami, Katarina Devon sendiri terlihat memiliki karakteristik yang sangat keras. Ia terlihat sangat terampil untuk bertarung. Ia bahkan memiliki perawakan yang sepertinya haus darah. Dan jangan dilupakan, ia adalah lulusan tahanan level 6 Impel Down. Sehingga di arc Wano Kuni ini, alangkah baiknya Eiichiro Oda memberikan Nami serta Usopp sebuah kekuatan baru. Sebuah kemampuan yang sekiranya mereka bisa bertarung secara mandiri di level bajak laut Yonko. Ya, singkat saja video review One Piece chapter 1011 ini. Tenang, per topiknya akan kita bahas secara detail di video-video yang lain. Sehingga tunggu saja. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Kami Diskus OP dan terima kasih banyak.